buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Pistol, bahkan kiri yang genggamnya arah ke kiri. Kena lagi. Pulang. Udah gak enak kan? Gak betah kan? Bukan lagi. Terus ada sumbangan bus tronton. Oh iya. Tronton. Suruh naik ke atas. Coba. Lupa tarik aja. Jatuh celananya. Refleks ngambil. Kena lagi. Tapi mungkin fungsinya dibungkus supaya nggak lupa. Bilang, makanya dokter bilang, itu udah oke, kan saya udah bekas tebal. Saya sering ngambil, saya lupa, dalam ngambil bekas, ngangkat. Terus, peluncuran buku kemarin, Ibu Kartini, rumah janda. Wah, dikerubungin foto-foto ibu-ibu main pari, Pak, kok. Akhirnya kita pulang begini deh. Do not touch, pakai sign do not touch. Saya pikir taruh itu aja kan. Enggak, Pak. Masuk. Bapak taruh sih masuk. Masuk. Lama-lama, ini kalau tangan mungkin weight training bisa 40 jam. Dilatih tangannya jadi biar enggak. Saya tiap pagi udah latih, justru kaku sini. Saya udah mulai olahraga. Jadi salahnya apa? Pertama kena saya jatuh sebetulnya. Jatuh di kolam ikan, salto, terus saya nahan. Ini di rumput, ini di pinggiran kolam. 92 kilo kalau jatuh mah pasti ini. Tadi saya bangun kok nggak sakit ya? Ada apa ya? Aku tungguin. Nggak apa-apa tuh. Besok seminggu saya operasi kan, suntik semua. Ada 2 minggu operasi, saya bangun tiba-tiba kayak ngilu nggak enak. Saya pikir apa karena infus? Dokter bilang bukan, nah, saya kira jatuh. Saya nggak tanya si dokter Carmen, nah dokter Carmen dong. Nah itu dokter Carmen gue bilang kalau udah lebih dari 24 jam itu udah nggak mungkin masalah ini. Saya concern, tulangnya semua oke. Nah saya salah. Nah teman saya bilang, gampang, teman basket tukang urut banyak kan, ada tukang Cina obat cuma kan. Ini mah lebih enteng daripada main basket kita kena. Diurut dan diurutin, urut enak loh. Enak, besoknya sakit, dada bengkak. Oh ini biasa, urut 2 kali lagi sakit. Jadi 3 kali urutnya hati tadi itu loh. Tempelin koyok di sini, ini pengaruh di sini nih, bukan ini. Dia dokter, ini namanya sprain. Kalau nanti cari di Google sprain. Itu cuma diikat aja, kedua kali dengan ini malah kasih volt aja juga percuma. Tarik jempol saya, tarik-tarik, nggak cukup kan? Wah aku nggak kayak biasa gitu. Bener aku nggak mau beli lagi. Kacamata semua gua nggak mau beli lagi. Ke toko optik lebih cepat. Aku periksa mata, periksa semua. Di sini kita ada dokter lengkap sini, periksa semua. Kenalin, wah diurusin kan mesti ukur kacamata bolak-balik. Dia bilang bapak turun, silindernya juga hilang segala macam. Nggak, kok turun tuh? Itu pasang, aduh saya kerja tuh burung gitu. Jadi dokter kasih, dan sama juga ada grogi kan, saya datang dia nggak cek saya lagi. Nah, aku mending balik ke optik deh. Yang mas-masnya mas, tadi kacamata mas, udah mas. Tapi kalau di optik nggak tahu apa siapa. Tahu. Grogi juga sebenarnya. Langsung itu bahasa segala macam. Nah terus saya cuma tadi kasih saya situ model, saya kan progresif. Dia kasih yang tipis, nggak bisa. Saya beda optik boleh dikasih tahu progresif itu minimal lebarnya mesti sekian, nggak bisa terlalu kecil. Waduh sengsara deh. Kalau udah nggak usah baca lagi. Ya juga gitu, problem itu tarik lebih parah. Udahlah, jadi dokter sendiri aja lah. Oke, terima kasih nih Pak Wagub. Ini pas panjang umur. Dokter sih. Maaf. Ini dia boleh mau tidak? Ini aja nggak bagus. Ini. Oh ya udah ya. Jangan bagi kayak main catur lah. Pertandingan catur. Oke, terlambat. Ya, apa dokter?
Terima kasih. Kami yang mohon maaf Bu. Ibu pasti macet kan? Parkir ya. Kalau macet kami yang mohon maaf. Parkir hari ini juga kami yang mohon maaf. Kami yang jadi gara-gara. Pertama nggak boleh naik mobil. Jadi ini kita sekarang datang, waktu itu kita udah sempat ketemu Bapak untuk yang atas nama Indonesia Segar. Waktu itu kan kita aktivasinya ada di Indonesia Segar ada 3 pilar nih Pak. Waktu itu kita aktivasi pertama dengan Bank DKI kerjasama adalah mengenai amannya, jadi fasilitasnya. Nah, sekarang kita hari ini mau kita nanti sekali progres update mengenai taman ya Pak. Kita bekerja dengan Dinas Pertamanan. Kita cuma sampai tanggal 11 Oktober. Oh iya. Kalau gitu sebelum Ada pun yang mulai setengah 11 ini. Ya, Oktober setengah 11 ya. Setengah 11. 11 ya. Oh, ada Pak. Karena Mama nanti kita mau luncurin sudah jadi satu Pak hari tanggal 15 kalau Bapak bisa Itu harian nih. Hari Minggu, Pak. Tapi jangan jam 6-7 pagi ya, lu malas deh Bu. Sekalian olahraga pagi, Pak. Udara masih segar Pak. Makanya aku udah olahraga jam 5. Ya ini diundur sejam. Ada Ibu, mudah-mudahan sih Ibu Menkes masih dalam konfirmasi sih. Ibu Menkes sudah bikin. Oke, balik lagi yang hari ini kita sebenarnya Hari fokusnya mandinya pagi, jangan yang mandi siang. Bagus dong, Pak. Sehat. Sehat, Bu. Saya salah olahraga Pak. Minggu saya harus ke gereja, kalau enggak udah nyambung sampai malam. Jadi yang hari ini fokusnya makanya kita bawa tim para dokter ini karena kita punya satu pilar namanya exercise medicine. 3 dokter. Yang ini. Oh, Pak dokter. Yang ini Iya. bukan saya bukan pasien. Kita pasien, Pak. Mungkin saya jangan jadi dokter saya lebih pasien. Jadi ini semuanya kita udah membentuk namanya National Task Force. Jadi untuk Indonesia Segar ini ada task force yang memang anggota task force-nya itu lintas asosiasi dokter. Jadi tapi di lead oleh PDSKO, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga. Jadi saya akan mungkin Dr. Sophie yang menjadi project leadernya untuk di Indonesia Segar akan presentasi sedikit mengenai exercise medicine. Tapi tujuannya Khusus kita olahraga berarti ya. iya khusus. Cuma tujuannya kenapa kita kesini Pak? Waktu itu kan kita ketemu sama Ibu Menkes untuk presentasi ini. Si Ibu Menkes suka sekali karena ini programnya memang dibutuhkan sebetulnya untuk Indonesia. Karena ini sebetulnya India kalau kita bisa pakai olahraga sebagai prevention kan akan berpengaruh kepada biaya kesehatan, BPJS dan semuanya. Jadi diminta Ibu Menkes untuk kita aktivasinya di dokter-dokter puskesmas supaya bisa langsung ke masyarakat. Nah kita karena kita punya taman aktif ini di Jakarta, kita sekalian aja pilar berikutnya juga di Jakarta try out-nya. Jadi kita mau presentasi ke Bapak. Silakan Sob. Terima kasih Bu Titi. Selamat pagi Pak Basuki. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin presentasi sedikit tentang apa itu Indonesia Segar atau Indonesia Sehat dan Bugar. Dan sebenarnya ini semua berawal dari Exercise is Medicine Network yang merupakan inisiatif global di 44 negara, dan di ASEAN sendiri 5 negara sudah ikut, Indonesia salah satunya. Kita kalau nggak salah negara ke-38. Nah, visi dari Exercise is Medicine ini adalah menjadikan aktivitas fisik dan olahraga sebagai bagian dari paradigma global dan pencegahan terapi penyakit. Internasional, secara internasional kita kenal Network Exercise in Medicine. Di Indonesia kita adaptasi menjadi Indonesia Segar, yang merupakan singkatan dari Indonesia Sehat dan Bugar. Kenapa sehat dan bugar? Bukan hanya sehat, tapi kita bukan hanya perlu menyehatkan tubuh, tapi juga membuat tubuh menjadi bugar dengan aktivitas fisik dan olahraga. Nah, latar belakangnya adalah memang karena saat ini sudah terjadi epidemi global kurang gerak yang kemudian dapat mengarah ke timbulnya obesitas dan kemudian meningkatkan resiko penyakit-penyakit lainnya. Di Indonesia sendiri, data riset kesehatan tahun 2013 ada 26,1 penduduk Indonesia yang melakukan aktivitas fisik, hanya 26,1. Nah, sedangkan penduduk DKI Jakarta lebih dari 44% justru masuk kategori yang tidak melakukan aktivitas fisik secara memadai. Data dari Kemenkes tahun 2002 dari pemetaan kebugaran di Sumatera Selatan, Jakarta, Jawa Barat, dan Bali hanya 9,3% yang mempunyai kebugaran yang baik atau baik sekali. Makanya macam muka sana semua orang naik mobil. Ya, strategi yang kita pilih adalah kolaborasi antara beberapa pihak atau kemitraan strategis antara sektor publik dan sektor swasta dan juga organisasi profesi. Nah, Indonesia Segar di Indonesia ini adalah sebenarnya 3 kegiatan atau 3 program besar. Yang pertama adalah Exercise is Medicine,
yaitu sebuah program untuk mengedukasi masyarakat dan dokter juga. Jadi sebenarnya sasarannya di sini adalah lebih ke dokter, meningkatkan awareness di dokternya untuk membicarakan tentang aktivitas fisik dan olahraga pada pasien. Jadi bagaimana yang sehat tidak lebih. Iya. Bagaimana dokternya mau bilang aktivitas fisik kalau dokternya nggak olahraga gitu. Dokter itu cuma bisa ngomongin aja. Yang memang kurang tinggi. Justru itu, justru karena itu kita ingin meningkatkan kesadaran. Jadi strategi kita adalah membuat pelatihan yang sasarannya adalah dokter-dokter umum utamanya, untuk mereka dapat meresepkan aktivitas fisik kepada pasien. Dan mereka juga harus mulai mengadaptasi gaya hidup yang sehat atau gaya Itu hidup yang penting aktif. tuh, puskesmas kita itu. Iya, betul Itu sekali. yang penting. Jadi sasaran di sini adalah dokter umum, dokter spesialis untuk meningkatkan kesadaran mereka untuk merefer, dan juga adalah instruktur fitness. Supaya ketika mereka mendapat resep dari dokter, mereka tahu harus ngapain. Gitu. Jadi kemudian Untuk PT dong. Iya. Personal training. betul. Iya betul. Jadi pelatihan kita di sini ada untuk dokter umum dan ada untuk instruktur fitness. Nah kemudian pilar kedua adalah edukasi publik yang sasarannya adalah guru, kepala sekolah dan orang tua murid, sehingga kita memberikan semacam edukasi atau training kepada mereka untuk membuat murid-murid aktif baik di sekolah maupun di rumah. Nah dari sampai saat ini yang kita sudah lakukan adalah kita sudah berhasil membentuk gugus tugas atau National Task Force yang ketuanya kebetulan hadir saat ini, yaitu Dr. Indriani Hussein, spesialis kedokteran olahraga dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga. Nah, National Task Force sendiri merupakan suatu perkumpulan perwakilan dari beberapa organisasi profesi. Jadi bukan hanya Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga, tapi juga ada penyakit dalam, ada spesialis jantung, ada ahli ilmu faal, ada ilmu gizi, kemudian ada juga spesialis anak, dan juga ada Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Nah, kewajiban utama dari National Task Force adalah memberikan arahan strategis tentang program Indonesia Segar ini. Dan kemudian kita juga sudah berhasil mengirimkan 3 dokter Indonesia ke Singapura untuk mengikuti TOT, Training of Trainers, di Changi General Hospital, yang merupakan kantor AIM untuk ASEAN, wilayah ASEAN. Salah satu dokter yang mengikuti training ini kebetulan hadir hari ini, yaitu Dr. Andi Kurniawan, spesialis kedokteran olahraga. Dan 2 dokter lainnya adalah Dr. Ernita dan Dr. Angelica Anggun. Ini sebelum lanjut Bu, Ya. sekolah di Singapura, kalau anak itu udah obesitas, suruh lari. Kita tuh nggak ada. Iya. Anak gendut tuh nggak sehat, lucu gitu. Ya, isinya bagus, Nggak suruh lari. Saya kira harus kerjasama, nanti bikin rekomendasi pada dinas pendidikan. Anak yang ketemu melebihi berat badan itu, ya nggak perlu ukuran itulah. Kalau pakai ukuran itu saya juga obesitas. Saya harusnya itu cuma di bawah 80 kilo harusnya kalau dipakai rumus kan. Oke. Jadi 180. Mana bisa kalau di bawah 80 mana tenaga kita terlalu kurus. Itu slim banget tuh, jadi nggak kayak model-model yang agak melayang-melayang masih slim itu kan bisa. Itu jadi masalah. Jadi saya nggak perlu seperti itu standar untuk anak. Ya. Makanya yang Kalau penting bugar itu, Pak. bugarnya, Iya. kalau untuk anak memang standarnya juga lain kok Pak, tidak mengikuti indeks massa tubuh. Kalau indeks massa tubuh memang untuk Yang dewasa juga nggak benar. Iya. Lu kalau cowok kalau pakai tubuh itu udah terlalu slim nggak benar. Selain itu yang harus lihat memang persentase lemaknya. Bukan Iya. hanya berat badan, tapi persentase komposisi tubuh. Nah, kemudian kita sudah melakukan pilot. Jadi supaya dinas pendidikan semua. Ya, kita lihat anak Singapura hebat-hebat. Nggak dia terlatih. Iya. Di situ kan. Mungkin nanti ada pelatihannya Pak, jadi bisa diintegrasi. Kemudian kita telah melakukan pelatihan pilot kursus AIM, Exercise Medicine, pada tanggal 20 sampai 21 September 2013. Salah satu panitianya adalah Dr. Andi, dan dari kursus itu ada 26 dokter umum yang sudah lulus sertifikasi Exercise Medicine. Waktu itu kursusnya dilakukan di Indonesian Sports Medicine Center di Kelapa Gading, dan salah satu pengajar tamunya adalah dari AIM Singapura, yaitu Dr. Fazil Hamzah, dan kita juga mendatangkan dari AIM globalnya atau American College of Sports Medicine, Dr. Adrian Hooper. Nah, kalau Pak Basuki lihat di sini kita juga mengajarkan dokter-dokter ini berolahraga yang baik dan benar. Jadi sebelum mereka meresepkan olahraga yang baik dan benar, aktivitas fisik yang baik dan benar, dokter-dokter ini pun kita ajak untuk beraktivitas fisik Kalau supaya bisa mereka ya, tahu.
kalau ajarkan olahraga resepnya nggak pakai alat. Lari, Nggak lari harus sesuai maksudnya di alat itu apa? Tinggal diatur waktunya, misalnya 30 detik, off 10 detik, 10 detik, off 10 detik. Tiap 7 menit udah oke. Di YouTube aja banyak. Anak saya itu latihannya seperti itu. Jadi dia fisiknya. Nah, maksudnya kalau kita mesti pakai alat, nggak semua orang mampu beli. Betul. Nggak semua orang mampu masuk ke fitness. kan harus ada aktif apa itu. Ya, aktifnya saya setuju. Maksud saya orang lebih baik. Saya olahraga sudah kapan ya? Terakhir saya olahraga tanpa alat itu mungkin setelah kerusuhan itu ya, setiap yang menikah itu sampai sekarang saya nggak pernah pakai alat, nggak pernah pakai sepatu, nggak pernah keluar ruangan. Kalau keluar ruangan, kalau maraton atau jogging, saya keluar kota belum tentu ada jogging track. Saya ke trotoar, saya nggak kenal kampung ini, saya takut. Semua kampung ada trotoar, kita serempet motor gelap begitu. Kagak ada lubang, jalannya nggak bisa pas. Lalu saya belajar olahraga saya di ruangan. Ruangan aja, senam jantung, ngayun gitu, stretching, squat bisa macam-macam. Kalau bisa lakukan squatnya kayak sumo, Anda bisa kayak Shaolin, Anda bisa sit up juga bisa macam-macam. Semua badan atau mau naikin, bisa push up, bisa pull up. Nah di rumah saya buat barang pull up saya bikin. Saya bikin. Itu yang paling murah. Dan saya kalau ke hotel, kalau mereka masih rutin kan, kita ke hotel Pak. Driver bisa Bapak saya tugaskan ke Malang. Bawa tenis, terus bawa sepatu, bawa raket, hujan, aja olahraga. Nah kalau kita ke hotel kan mesti sarapan pagi tuh. Nggak mungkin dong nggak mandi sarapan pagi tuh, udah kenyang jadi repot juga kan. Bawa makannya nggak bisa, makanya saya bawa oatmeal yang merah. Masak air panas, ke hotel paling kecil pun saya panggil orang itu masukin air panas dong. Nggak ada termosnya, kan ada hotel kecil banget, kampung banget itu. Itu orang taman kan. Saya masakin, cemplung aja yang merah. Ada gula, nggak ada gula, pemakanan yang penting udah segelas gitu makan, terus olahraga. Habis olahraga, baca, nunggu keringat selesai, terus mandi pakaian rapi, baru sarapan ke hotel. Jadi nggak ada putus olahraga. Jadi saya di rumah saya teman-teman itu lagi di jalan, hujan dengan payung, terus nggak olahraga, lagi angin. Saya olahraga itu di ruangan. Sebelum hotel juga jadi pendek loh anak-anak. Itu tuh balet yang senam kate. Karena dia memang kebentuk kakinya kan dari si tulang. Saya nggak tahu teori gimana, tapi rata-rata cuma itu. Dokter olahraga lebih ngerti lah. Nah kemudian sesudah pilot. Nah maksudnya kalau tempat lain silakan. Sebenarnya kalau Jakarta diusahakan rekomnya untuk orang nggak mampu itu jangan pakai alat. Nungguin rumah ya. Jadi Pak jangan ya. Kemudian sesudah melakukan pilot course, kita melakukan sertifikasi kursus sertifikasi AIM yang pertama tahun 2014 ini tanggal 25 sampai 26 April yang lalu dibuka oleh perwakilan dari Kementerian Kesehatan yaitu Kepala Subdit Olahraga dan Perkotaan Dr. Eni Diamati, spesialis kedokteran olahraga. Dan dari kursus ini ada 34 dokter umum yang lulus sertifikasi. Sebagian adalah dokter-dokter dari BKOM dan juga ada juga dokter-dokter dari perusahaan. Bu Din, mungkin saya ngomong sama Diklat. Jangan masuk diklat, PNS kita tuh dipaksa ikut program olahraga. Atasnya kosong. Aduh, aku lihat sebagiannya perutnya itu, gendutnya itu udah terlalu masih muda-muda ya. 30-an ya, kalau kita mau paruh bayar masih oke lah. Sering makan sapi, lemak gitu. Bergerak ya. Ada lemak juga, ada montoknya di situ lah. Jadi oke lah. Ini baper. Terlalu kurus sudah enggak gitu kan. Nah, jadi tadi itu Istilahnya mesti momen kesukaan perut maju melulu. kalau terlalu kurus jelek. Nah, kalau itu ya tergantung mata. Kalau yang Singapura maunya ya kutilan. Kurus tinggi langsing. Gak pakai darah. Nggak enak aku ini. Ini menghina orang Singapura ya. Topik-topik yang waktu itu diangkat adalah bagaimana melakukan latihan fisik yang baik dan benar, dan juga bagaimana
dokter-dokter ini praktek latihan fisik yang tepat, dan sebenarnya kita tidak tergantung dengan alat kok waktu itu Pak. Kita juga ada topik yang bagaimana kita melakukan olahraga yang bisa dilakukan sehari-hari dan juga mendorong gaya hidup aktif. Kalau cowok perlu latihan squat aja deh. Yang lain nggak perlu. Kemudian sesudah melakukan training bulan April, tanggal 7 Mei kita mendapatkan kesempatan untuk beraudiensi dengan Ibu Menteri Kesehatan Dr. Nafi Amboy, dan beliau menyambut baik sekali program Indonesia Segar ini dan khususnya mendukung program pelatihan AIM ini dilakukan seterusnya. Dan beliau juga mengharapkan bahwa sebenarnya pelatihan AIM ini dapat dilakukan oleh dokter-dokter di puskesmas di tingkat layanan primer. Tapi kerjakan aja. Ini penting, prinsipnya masyarakat itu penting. Nah, kemudian kita merencanakan pelatihan AIM berikutnya adalah di bulan Juni dan bulan Agustus. Pada bulan Juni ada di tanggal 20 sampai 21 Juni, tempatnya di Indonesian Sports Medicine Center yang di Senayan, Jakarta. Sasarannya kita khususkan memang di dokter puskesmas DKI Jakarta. Jadi kita pilih dokter puskesmas, kenapa? Karena kita mengharapkan latihan fisik dan persiapan ini masuk di tingkat layanan primer dan juga masuk ke dalam upaya Dan dokter pencegahan. ada berapa semua? Itu banyak kita. Berapa? Kalau satu puskesmas kecamatan 6 sampai 8. Total Total 4 ribuan. 4 ribuan. DKI aja tuh Bu. Iya. Bikin 4 minggu aja ikutin. Tapi setiap 2 hari. Tapi nggak paham biaya registrasi per dokter tanggung panitia. Ya dibatasi 30 aja. Jadi 30 ini per kursus, Pak. Jadi 30 memang karena Kalau kebanyakan Pak. Kalau kebanyakan banyak kita khususnya. karena Silakan orang aja ya. kursus ini memang kita bikin supaya mereka benar-benar sudah selesai kursus mengerti apa yang harus dilakukan. Kalau gitu mesti cari yang ini Bu, yang masih muda, yang memang suka olahraga, yang mau olahraga, pilih aja. Jadi memang Supaya kursusnya dia jadi dia Trainer. kursusnya memang ada misalnya kayak bagaimana caranya memberikan resep pilih yang di olahraga untuk inilah, jantung. puskesmas yang daerah agak kumuh aja. Kalau orang-orang kaya kan udah ke Iya. celebrity fitness. Mana pergi ke celebrity fitness? Nggak mau lihat Tapi jangan salah Pak, kadang-kadang orang pergi ke pusat kebugaran olahraganya juga belum tentu baik dan benar Pak. ya kan waktu itu juga ngobrol dengan Habis itu ngopi. nyari teman liburan kan bingung mau kemana. Jadi harapannya setiap kali kursus kita bisa memberikan slot kurang lebih 30 dokter untuk dokter-dokter puskesmas di DKI Jakarta. Diseleksi yang benar aja lah, yang betul-betul yang daerah itu. Dan kita rencananya ke depan memang setiap 2 bulan sekali akan ada pelatihan. Nggak perlu kepala loh. Gak usah dokter yang langsung dokter yang ini aja, betul-betul. yang langsung operasional di pasien aja. Dan Jadi di apabila sini course-nya ditanggung oleh kita Pak. Tapi cuman kan biasanya kalau dari Kita bisa ikut ada bayar SPG. sendiri, kalau kita ada bisa. Iya kalau mau nambah, tapi sih kayaknya kelasnya karena dibatasi 30. Iya sih. Kecuali kalau mau ada. Kalau berikutnya Karena ada. course-nya 2 hari. Kita tes dulu lah, 30 ini balik jadi apa kira-kira. 2 kali 30 apa sih? Atau tesnya tuh yang Satu memang yang 30. memang udah ketahuan dia kurang olahraga. Jadi suruh ikut buat tanda tangan, dia percuma kalau olahraga udah malas tuh. Iya. Dilatih apa? Ini soal adik saya dokter gizi aja gitu. Wah, kalau ngajarinnya bagus ini, Tapi nggak ngerti. dia aja nggak olahraga. Cuma kalau ini Pak, dia pas dia kursus, abis itu ada PR setelahnya. Iya, ya. betul. Ada PR Jadi kita setelahnya. follow up Jadi di course motor ada monitoring. Ya, Kita follow up. awasin aja. Jadi kita nggak cuma memberikan edukasi kepada pasien, tapi mengajak dokter itu. Kalau diukur juga badannya semuanya. Iya, betul, betul. Post Jadi course. cari yang agak besar sedikit. Cuma kita yang kayak SPJ transfer gitu kita nggak bisa cover Pak karena kita nggak boleh cover untuk yang ini. Biasanya kalau Iya, kita bisa keluarin. Ini latihannya di mana? Di Jakarta. Iya, Jakarta. Jakarta mah nggak usah SPD, harus sport. Karena yang kita tanggung adalah Iya. trainingnya. Dia udah senang aja training. Mereka tawarin siapa yang mau itu kan. Iya. Tawarin dulu. Dan mendapatkan SKPID juga biasanya. Nah, itu yang Iya. Oh, itu langsung. Itu mah seminar bayar juga mau dokter. Itu yang masalah tuh. 14 SKP itu bisa. Ya, 14 SKP. Semua mau, itu mah bayar sendiri aja mau. 2 hari langsung dapat Ini 14 bisa SKP. untung. Ya bisa bikin seminar begitu kan dia untung. Kalau yang itu udah ada itu pasti mau. Iya. ya
Tilarso. Tilarso. Dokter Haryo Tilarso? Dokter Edison. Oh, bukan cowok. Oh itu yang kita pakai. Yang namanya kayak ini. Faidon Toru. Aidon ya. Itu bukan SPKO, bukan spesialis kedokteran. Itu apa ya? Dia dokter umum, Pak. Dokter umum yang berperan sebagai dokter olahraga. Iya. Wah, dia bikin tuh cetak duit itu. Masuk TV. Kita bisa di sini gitu. Nggak boleh seharusnya itu. Tapi semua orang suka sama dia. Karena emang dia artikulasi dan lucu ya, komunikasinya. Wah, orang ikut tuh. Jago marketing. Marketingnya bagus. Marketingnya bagus. Orang untuk ibu-ibu, bapak-bapak, Senayan City, gimana. Maunya weekend kan. Sebetulnya karena kita ngejar Ramadan kan mulai di akhir Juni sampai itu, jadi kita Juni sama yang berikutnya baru setelah Nanti ada lagi bulan Agustus. Bulan Agustus. Sebenarnya bulan Ramadan juga nggak apa-apa, awalnya nggak puasa. Trainersnya ya. Karena memang terus terang salah satu kendalanya kita belum punya trainers yang cukup banyak, jadi emang kita juga dalam upaya untuk bisa mengumpulkan pool of trainers. Iya, kan cewek nggak mungkin full puasa. Pasti dia tuh ya. Sebetulnya nanti kalau ini udah sukses Pak, kalau misalnya Pemda DKI mau cover semuanya, ya mungkin kita mesti ngomongin biaya karena kosnya kita Bisa anggarkan kalau udah cocok. Nah itu Sebenarnya ada gimana, format Pak? lain juga, Pak. Jadi selain kursus yang memang sangat spesifik, karena di kursus ini memang diberikan pelatihan bagaimana merasakan obat untuk yang hipertensi atau penyakit jantung, tapi ada juga yang formatnya workshop. Jadi workshop itu hanya sekedar memberikan awareness tapi bukan Kita sertifikasi undang, ya. undang. Nah mungkin kalau di tahap awal untuk Bisa tuh. reach yang lebih besar, karena memang Iya. kalau workshop kan pesertanya bisa Terus kalau sampai udah bayar 200. mesti tender udah jatuhnya kan. Iya. Nggak bisa harus tender jatuhnya. Jadi aja masing-masing dokter yang bayar. Iya, pakai PR luas ya, puskesmas masing-masing aja. Iya, dia bayar masing-masing. Iya. Nah Yang kalau, minat ya. Iya. Yang nggak minat jangan. kalau 2015 Bapak mau dibesarkan, Nggak bisa SK dianggap SK apa tadi? SKP. SKP itu setelah PR dikerjain dapat SKP atau langsung selesai kasih SKP? Kalau lulus, karena kita ada Ujian. ujian pretest dan post-test. Ah, Jadi sesudah mesti lulus post-test itu. post-test, iya. Kalau udah itu ada mah SKP. karena banyak dokter tuh kalau seminar ini cuma pengen dapat Iya, iya, Pak. ngikut juga nggak denger ini bayar. Ini ada ujiannya kok. Dan kemarin ada beberapa Iya, nggak pernah kursus pasti yang nggak lulus ya. Itu ada seminar-seminar itu terus untung sekian, dia bisa untung semua. SKP-nya untuk daftar ke ini SIP aja Pak. SIP. Dokter itu tahu nggak repot kan? Iya. Tapi ada yang nggak lulus juga kan? Ada yang nggak lulus juga kemarin. Ya, itu yang Kursus pertama. yang baru. Jadi kalau Jadi dia nggak dapat sertifikat. kalau dia nggak lulus berarti asli. Kalau yang seminar kan semua lulus, semua dapat. Yang ini bayar, Kalau nggak lulus kita mengajarkan dia remediasi. untuk ikut kursus lagi. bayar lagi. Iya, nggak bayar lagi sih sebenarnya kita Hanya ada remediasi aja. remedial. Jadi remedial. Kayak ada ya. info dong, ikut lagi hanya bayar akomodasi. Iya. Kayak di sekolah jadi Pinter remedial. bukan Singapura ya. Dia ada yang koi. Juta aja satu anak. Jadi untuk next step-nya kami akan langsung koordinasi Langsung. untuk Ya. penugasan 30 Iya. dokter ini Iya. dari Iya. puskesmas ini. Iya. Sama kalau tahun 2015 Bapak mau diekspan ke seluruh DKI, mungkin nanti Bisa. bicara karena Kita anggarkan. anggarannya. Seluruh DKI. Iya. Jadi kita anggarannya mesti per ini. Ya, Puskes. masuk aja masing-masing Dia puskesmas pinter lah. ngerti, Pak. Buat jalan-jalan aja bisa ngatur duit. Nanti di puskesmas keliling ke mana tuh. Oh gitu. Gorontalo lah, mau ke Manado lah. Paling bisa punya tuh puskesmas tuh. Saya dulu kan dokter puskesmas. Masih bisa tahu banget tuh puskesmas gimana cara cari duit, gimana ini ambulan tuh kan. Tadi saya di puskesmas tuh. Ya, mudah-mudahan kalau efektif jadi jangka panjang sih Pak. Iya. Kalau itu kan jadi BPJS-nya berkurang juga kan Iya. kalau orang bisa Bisa berangkat. diangkat 4 orang, 2-3 orang ikut 4 juta langsung dia bayar. Di TPA-nya puskesmas aja. Langsung bayar kan, ini kan kayak ikut seminar-seminar aja. Iya. Ya. Terus Nah ini untuk mendukungnya kan harus ada tadi masyarakatnya harus disediain fasilitasnya. Ini yang kita aktifkan hanya untuk update aja Pak di mana kita sudah karena kita udah kerjasama tektokan dengan dinas pertama. Iya, jadi ini sedikit update dari terakhir kita ketemu Pak. Jadi sedikit ini aja. Ini kembali mengingatkan lagi sama seperti yang tadi Dr. Taufik sudah bilang.
Intinya physical inactivity kita melihatnya sangat berbahaya, bahkan WHO terakhir bilang peringkat 4 teratas menyebabkan kematian, ini juga mengagetkan juga. Kemudian juga kita lihat di Jakarta sudah semakin banyak komunitas yang mulai melakukan gaya hidup aktif dan sehat ya. Mereka jalan sendiri-sendiri dengan indoor runner, ada bike to work dan segala macam. Dan juga pemanfaatan ruang publik. Di beberapa taman, Car Free Day selalu ramai kita lihat. Sedikit mengulang, ini misinya, intinya adalah bersama dengan Pemda, Coca-Cola dalam hal ini Indonesia Segar dan masyarakat, kita ingin melakukan edukasi, memberikan inspirasi dan akhirnya mengaktifkan mereka. Jadi tugasnya puskesmas semua. Iya. Ya, tugasnya. Iya. Nah, bentuknya Budgetnya turun nanti. bentuk akhirnya sebenarnya adalah setelah kita discuss dan kemarin akhirnya kita akan keluarkan kita akan lakukan Cina udah lakukan ini sejak tahun 90-an Iya. di kota-kota besar Cina. Vietnam juga. Mereka suka tai chi ya Pak ya, jadi Iya. Bukan hanya tai chi, Main kalau olahraga. main apa dia bikin ya. Alat-alat di taman. Dia suka dansa, nenek-nenek tua-tua itu. Iya. Enggak, jadi dansa semua. Iya. Itu ada pensiun, jadi hiburan dansa. Jadi di Jakarta kita akan bikin dan jadi 2 model Pak di dalam Nggak syarat kan, nggak bersyarat kan. enggak. Enggak lupa. Kita akan pastikan itu. Jadi kita akan bikinkan active zone, jadi zona aktif di mana bentuknya adalah penambahan sarana olahraga outdoor gym dan juga zona permainan. Dalam hal ini kita akan bikinkan lapangan bulu tangkis. Nah, lapangan bulu tangkis ini juga kita lagi kerjasama dengan PBSI dengan program Angkat Rakyat. Jadi ini lapangan bulu tangkis yang memang standarnya PBSI, jadi bukan cuma kita cor dan kita cat, tapi ada layers, nanti saya kasih lihat. Ini daftar taman yang untuk update ke Bapak aja sesuai dengan rekomendasi Dinas Pertamanan. Tahun ini kita akan jalankan 6 taman dulu sebagai trial di Jakarta. Kenapa Jakarta? Supaya kita juga memonitornya lebih gampang, karena kita juga nggak pernah tahu, karena ini publik kan Pak ya. Nanti tiba-tiba setelah itu alatnya rusak atau apa segala macam. Jadi mungkin kita perlu mulai dari Jakarta. Ini 6 taman, rencananya di Tebet, Taman Buni, Amir Hamzah, kemudian ini Gebang Sari, Taman Langsat, dan Taman Katelia. Ini daftarnya dari Dinas Pertamanan ya Pak? Dari Dinas Kita ikut Pertamanan. aja. Ini beberapa spesifikasi, jadi kita akan bikin seperti ini. Ini horse riding, lebih ke arah cardio fungsinya. Kemudian chest press, ini lebih ke upper body. Pakai jas bagus. Supaya pakai jas bagus. Betul. Waktu kita kuliah tuh diajarin begitu. Iya. Jadi ada Ini alat itu sebetulnya yang merekomend dari dokter olahraganya, jadi harus ada ini, harus ada ini. Iya, betul. Minimal requirements ya. Dan kita kemarin juga udah mempelajari, jadi Ustaz aja udah oke. ini semua konsepnya pakai, jadi mengangkat beban sendiri Pak. Jadi dia nggak pakai beban, karena ini kan memang untuk umum kan ya. Jadi kalau kayak ini dia mengangkat tubuhnya sendiri. Ini body twist, ini untuk core muscle, kaki, untuk leg pressnya. Dan ini multi trainer bisa dipakai macam-macam, dia bisa untuk otot perut, otot bahu, chin up segala macam. Ini sini ajarin sih, kalau nggak pakai salah. Iya, kita nanti akan sertakan juga dengan beberapa instruksi di situ. Iya. Terus kita juga kemarin sudah berkoordinasi, kita akan pakaikan rubber mat untuk safety ya. Ini saya ambil gambar di Taman Mataram. Jadi beberapa taman di DKI juga udah pakai rubber mat juga untuk area permainan anak-anak. Ini spesifikasi bulu tangkisnya juga tadi saya bilang kita akan bikin beberapa layer. Jadi ini at least 2-5 tahun harusnya masih aman ya. Gitu. Nah, rencananya kita akan luncurkan yang taman yang pertama ini hari Minggu tanggal 15 besok bersama dengan beberapa komunitas. Jadi kita akan undang Devkes pastinya, Dinas Pertamanan, juga beberapa komunitas di Jakarta, ada Asosiasi Lompat Tali. Sampai jam berapa tuh? Jam 10:30. 10.30. Ini jangan kaget dulu sih Pak, kalau jam 6 ini kita mulainya senam bareng sih. Karena tamannya ramenya memang jam 6, jadi kita mau ngambil momen orang senam pagi bersama. Kurang lebih susunan acaranya jam 6 tuh kita akan senam bersama. Kemudian ada opening act sedikit. Nah, di sini
mungkin kita berharap Pak Basuki bisa ikutan hadir untuk mengajak masyarakat juga untuk memperkenalkan Jam 8 ini. sudah jalan. Oke. Jam 8 sudah bisa jalan atau gimana? Jam 8 sebenarnya Bapak bisa jalan sih. Bisa. Kecuali kalau Bapak mau ikutan sedikit sama teman-teman di sana. Capek aku udah. Udah pas. Kalau saya lebih dari 45 menit nanti. Saya udah ukur. Jika saya tambah berenang lagi setengah jam, terus olahraga biasa tuh ngantuk siang. Ya. Lebih enak kalau nggak kerja tuh nyalain AC tidur enak. Hari Minggu lagi ya. Jadi kita berharap Pak Basuki bisa hadir nih tanggal 15. Insya Allah kan. Kalau orang bukan Islam tuh alasan nggak mau datang tuh insya Allah. Kan ini supaya gabung lebih Pak, karena kita perlu kasih tahu orang bahwa udah ada apa. Coca-Cola mau kasih bus tingkat dulu nggak nih? Mau kasih bus tingkat gue datang. Enggak, kalau bus tingkatnya pasti kasih gue datang nih. Aku udah dapat bus tingkat lagi loh tadi. Dapat dari Telkomsel 10 lagi. Aku bisa dapat bus tingkat 35. Mercedes. Aku pengen bikinnya itu yang maksud saya kalau Coca-Cola bikin mau mancing perusahaan consumer good yang lain ikut. Ya nanti di dalamnya itu persis seperti 3 dimensi. Nanti grip pegangan pipa besi semua tuh kayak botol Coca-Cola. Saya kayaknya mesti minta waktu Bapak lagi untuk presentasi, kita udah desain soalnya Pak. Nah, itu Kenapa udah ada saya nggak pesan. bawa hari ini? Maya pada udah pesen Mercedes-Benz di New Armada. Iya. Lebih gede daripada yang begini tuh. Kalau standar 2,2 M, yang lebih gede itu 3 M atau berapa? Itu full, kita pengen bikin 3 dimensi. Kalau di Eropa pernah iklan apa? Itu loh, Minorta itu, yang benar ya. Itu lensanya itu ditaruh di ban mobilnya, tau nggak? Dia kayaknya hidup orangnya, dia kayak 3 dimensi. Terus di dalamnya itu kayak grip, pola apa, terus kursi-kursinya semua. Jadi lebih experience. Jadi orang masuk itu, ya orang naik bus itu nanti bisa pilih bus tingkat itu. Aku pengen rasain yang Coca-Cola di mana, SPG-nya juga bisa tawarin produk. Ya satu minggu kan udah datang tawarin produk. Nah, sekarang aku ini bayaran nih sekarang. Kalau di Sogok itu gua datang. Kita udah Kalau ada niat bus gua datang nih. datang dong Pak. Kalau kasih bus kita datang. Tadi saya baru luncurin 30 bus. 10 Telkomsel, 10 Tifon, ya, jual handphone itu, 10 dari grupnya Rodamas, Sasa, Miwon, Biore, semua itu. Ini menarik kalau sama. Dia mau langsung mereka sepakat dikasih bus tingkat. Maya pada kasih 10, Tifon 10 lagi, Telkomsel 10, yang kalau Rodamas juga 10 lagi udah 40. Tambah lagi dari mana ya yang mau kasih lagi ya? Dari ini Senayan City semua mau juga satu dan 2 Coca-Cola kasih. Kita udah, saya mungkin mesti diskusi sama Bapak yang terus ada plan-nya, cuma saya nggak tahu follow up-nya masih apa ya Pak, karena ada beberapa desain di sini. Desain mah nggak masalah, yang penting kita pengen ada CCTV di dalam. Nah itu kan Terus maksudnya kita kalau pengen mereknya mesti merek yang ada angin iya. di sini, ya Mercedes-Benz kan ada. Karena kita udah bicara juga sama ada Ada Hino juga, terus ya, Volvo Mercedes-Benz, Volvo, Ya. Scania juga. Nggak, kita Kalau Coca-Cola ikut, nanti pasti yang seperti kopi, ABC, iya. Oh, mungkin itu nanti banyak yang sekali, lain Pak. mungkin akan ikut kan. Iya. Kopi luwak. Pepsi mungkin ikut. Ya kalau ada Coca-Cola jangan ada Pepsi Pak. Kalau gitu ini harus kasih 15 nih. Supaya semua koridor dilewati oleh Coca-Cola. Nah itu nggak apa-apa, saya dijadwalin aja. Karena ada kemungkinan mau ngasih juga. Ya, mungkin udah mau ngasih. Soalnya timnya agak beda sama ini, jadi saya mesti bawa tim yang Ya, nggak apa-apa, itu kita udah ada. New Armada lagi bikin, iya. 10. Iya, Nah, saya kita tahu. lagi Kita bikin. juga. Nah, jadi yang kedua yang saya mau tawarkan sama Coca-Cola itu apa? Coca-Cola udah baik hati nih, membantu kita. Yang paling mahal kan lahan. Justru makin miskin orang, dia makin nggak ngerti.
Nah maksud saya Coca-Cola kalau suruh orang saya nyari belum tentu ketemu nih. Coca-Cola cari aja di kampung paling kumuh, asal mobil nggak bisa masuk nih, nggak ada akses masuk. Rumah-rumah orang itu Coca-Cola tanya mau jual berapa rumahnya. Udah fix mau jual berapa, kami yang beli. Gak usah pengen Coca-Cola. Untuk apa maksudnya mau dibikin apa? Bikin taman. Oh. Jadi Coca-Cola bikin taman, mau bikin lapangan terserah. Mau lapangan olahraga tadi boleh, kan dua nih, lapangan olahraga sama taman. Ini dua aja. Kemarin tuh aku ketemu dinas apa ya, aku ngomong lupa ya. Oh ini, kelautan. Jadi saya ditugaskan di 3 dinas DKI, 1 taman, beli rumah orang, ini bayangin rumah kumuh, ini padat, mobil nggak bisa masuk, kita minta yang tengah-tengah itu jual. Bongkar, dia di tempat lain kan. Bongkar, bikin taman. Atau bikin tempat olahraga. Nah ini kalau sampai orang ada meninggal, dari kawinan, dia juga numpang pakai itu. Bisa pakai nama badminton dong. Untuk kawinan kenapa enggak misalnya. Nah, dia terbuka, nah. Dia pakai tenda lah. Dia nggak perlu bikin gedung atap tertutup seperti itu. Nah yang ketiga malah saya lagi berpikir, kalau taman, misalnya di situ ada kelompok tani. Makanya saya belum minta sama dinas kelautan pertanian itu, kelompok tani udah bagus, nggak ada lahan kan, garap-garap kebun orang, tanah orang, terus itu dibangun apartemen, kan dia numpang itu sementara. Lalu dia garap kemana? Beli aja tanah situ, kita garap. Itu juga pendidikan pertanian yang baik, sehat kan, dapat uang, bisa tanam sayur mayur, dan mengurangi transportasi dari luar masuk Jakarta. Kebutuhan sayur mayur kan seperti itu. Kita butuh ruang terbuka hijau. Jadi kalau saya bilang bikin ruang terbuka hijau, suruh cari petani nggak ketemu. Tapi bukan banyak petani, dia nggak punya lahan. Ya udah aku beliin aja. Nah, tapi khusus Coca-Cola, sama yang olahraga seperti ibu organisasi itu, cari aja. Bisa ada orang di tengah kampung, tapi saya nggak mau parkiran mobil, nggak bisa masuk mobil. Kalau bisa masuk mobil nanti preman-preman jadi parkiran di mobil. Nanti orang nggak bisa olahraga, aman dirusak. Yang paling terpencil nggak apa-apa. Nah bisa lu tulis, misalnya ada namanya Budi, dia mau jual, boleh saya kasih nama Taman Budi supaya seumur hidup kamu dikenal itu. Kalau kita yang lakukan, jadi itu ada program kalau kita yang lakukan, nggak ketemu orang, nah jangan. Iya, jadi maksudnya. Jadi pemerintah salah, proyek kan. Kalau saya perintahkan bikin, semua mau bikin berantakan. Ya komunitas yang udah ibu kebentuk, komunitas olahraga kebentuk, dia nggak punya tempat. Nah, beli. Atau jadi orang dulu manfaatin yang ada. Kalau nggak ada, sampai nggak ada yang dimanfaatin, beli. Karena sekarang yang ada tuh sebetulnya kan juga nggak digarap kan. Banyak yang di komunitasnya itu yang kita satu yang kita coba sih Pak, satu yang kita bangun saat ini. Karena ya yang penting komunitas. Iya. Kalau udah ada, udah lingkungan. Iya, kita udah lingkungan. Jadi ada padat lingkungan sekitarnya kan. Jadi orang bisa lebih sehat. Ya tugas Dinkes lah. Iya. Untuk ya ini perlu latih dokter kan, Iya. pelatihan hidup sehatnya. Nah sebenarnya nanti setelah ini jadi kan kurang lebih kita akan ada 6 taman nih yang sudah ada peralatannya, sudah bisa dipakai. Kedepannya itu harusnya bisa diaktifasi jadinya Pak, bisa dipakai gitu ya untuk misalnya setiap hari Minggu mau bikin apa, bikin senam bareng, mau bikin pelatihan apa di taman, bisa diaktifasi jadinya. Jadi kalau DKI ada kegiatan bisa pakai Fungsi hubungan si camatnya harusnya sih. Dinas olahraga kita kadang-kadang kita undang RT RW. kita kalau nggak ada anggarannya nggak mau kerja. Harus komunitas kali ya Pak ya. Semua mesti ada anggaran, itu yang masalah. Jadi biar komunitas kami yang kuasain, kami yang kelola. Kalau kami pasti repot. Saya perintah gitu mesti siapin anggaran. Ini lama-lama 100 kegiatan yang dikerjain mau 20, kita pun nggak tahu kerjanya berapa. Buang duit. Untuk uang itu kita sayang, kita buang. Yang baik nggak usah. Yang jelas aja apa itu. Ya, ada lagi yang selesai? Jadi kita follow up dengan itu untuk yang EAM. Udah punya handphonenya belum? Belum. Oh belum, nggak ada follow up namanya. Justru kemarin saya berantem soal kontrak itu. Nah tadi udah ada kawan 30. Tadi 91-nya benar. Udah ada model. 91, 41. 5 tahun, terusnya bisa tambah kontrak.
Nanti kalau dihitung iklan sih ada rugi, Iya. pasti rugi. Cuma kan yang bedanya kan bantu kita sama dan CSR ini sama bisa SPG di dalam ini. Nggak ada. No. Orang barang plat merah, ribut. Plat merah. Nggak apa-apa, nanti kalau selesai berantem ini. Ya kontrak tadi itu model draft kontrak tadi. Tadi kan Telkomsel udah ada. Kemarin salah kirim loh, Indika juga salah kirim. Mereka kirimnya bukan kontrak kayak tadi. Dia kirimnya spesifikasi bus. Nah itu saya udah dapet. Spesifikasi nggak perlu, saya mau kontrak tadi yang di Monas. Sengaja. Spesifikasi kita udah ada. Kita nggak ngerti range-nya gimana. Tadi udah tadi, ngamuk-ngamuk baru. Itu jadinya apa sih? Hibah. Hibah lagi ya? Hibah, tapi kita buat perjanjian kerjasama. Selama 5 tahun bisa diisi. Kamu bukan diisi, kamu wajib memperbaharui interior dan eksterior yang kamu hibah. Selama Maksudnya itu kamu boleh ngecat sebetulnya, kamu boleh ganti iklan. Cuma saya situ seolah-olah itu kewajiban kamu Iya. memperbaharui interior dan eksterior. Pasang branding kamu segala macam ya. Cuman operasionalnya berarti Kami semua, sopir semua, servis semua, makanya saya minta merek yang ada agen itu dan jelas. Kalau beli dari merek Cina bingung kalau ada servisnya kemana, nggak jelas. Ya. Kino deh, seneng tuh 30 biji gitu. iya. Tapi sekarang udah jarang apa yang udah beroperasi atau nggak? Kino, Udah ada beberapa. ini mas, Gratis ya Pak? ada ya. Itu gratis nggak sih? Terus tingkat, oh gratis. Kalau tingkat gratis. Jadi gratis, Supir perempuan itu ya? Iya. gratis. Itu bukannya bus wisata itu? Memang namanya bus wisata. Iya itu saya tahu. Kalau nggak dinamakan bus wisata, nanti orang marah. Operator semua marah nanti. Nah, saya itu gratis ya, Mas. Ibu juga boleh naik. Saya turis kok, mana gue periksa turis nggak turis mana dia tahu naik aja. Nah kalau kita bisa bikin tiap 10 menit, Tapi dia berarti di halte juga. di halte semua Berarti kan? berhenti. Seperti layaknya bus biasa kan? Kayak drop off drop. Iya, jadi kalau kantor atau turis Green apa? Soalnya kesannya kalau bus wisata Red kan cat, green berarti- cat, Iya, blue cat di sini di iya. Australia. Kayaknya kesannya kalau bus wisata tuh harus nge-book kayak di booking gitu. Itu ada kesalahan awal. Kesalahan awal dinas pariwisata itu mau ambil tiket. Ada agen yang mau jualin, yang mau ngaturin. Itu kan otaknya diproyek-proyekin semua. Itu saya bilang nggak bisa. Akhirnya benar kan nggak ada yang mau naik kan? Iya, Soalnya nggak berani. Sepi. Dan dia juga nggak benar jam 9. Dia nggak konsisten. Lo mesti konsisten jam berapa mesti masuk. Makanya saya mau ambil alih transportasi Jakarta yang handle. Nggak bisa. Dinas pariwisata itu. Pakai polisi, pakai guide. Apain habisin duit bikin anggaran gitu banyak. Operasi yang 15. Mati gua kasih lu gratis lu untung kamu masih mau macam-macam gitu. Maka itu nggak jalan. Saya lebih suka swasta tuh. Kalau kita bikin anggaran nggak jalan. Sekarang orang Coca-Cola ini orang bisnis semua. Dinas pendidikan kita pindahkan orang di luar dinas pendidikan. Suruh bersihkan anggaran yang tidak layak, yang nggak patut. Nah, terus dia temukan gede mana. Nah, menurut Bu Titik berapa gedenya yang ditemukan anggaran yang nggak patut? Beli electronic board, komputer yang nggak ada logbooknya, mengganti kursi lama dibuang keluar, ini semua. Nah itu banyak banget. Nah, menurut Ibu Titik itu profesional. Banyak banget itu berapa miliar coba kasih tahu saya. Kira-kira. 5%. Enggak, maksudnya kalau sama berapa miliar yang menurut kita tuh banyak banget. Sampai itu dicoret nggak bisa beli. Jadi penghematan akhirnya. Saya sirpakan berapa? Nggak, tebak aja berapa? 10 M. Nah, ada yang dokter bilang 20 M. Tadi ada bos Ivon, semua Telkomsel kurang gede saya bilang 100 M dia. Kan? Nggak, dia pakai 100 M. Saya bilang masih kurang gede. Dia bilang 200 kaget dong. 200 udah kaget kan.
2.400 M, 2,4 triliun. Ya Ibu, bayangin nggak? Gila nggak gila di dinas pendidikan? 2.400. Makanya kalau saya sisir lagi dinas kesehatan nih Bu, bisa ketemu tuh. Puskesmas beli barang yang nggak perlu, udah beli nganggurin. Yang penting beli. Jadi yang paling bisa bahaya tuh pendidikan dan kesehatan, bisa salah beli. Ya nggak perlu. 2.400 triliun. 4 miliar, 2,4 T. Gila kan? Pengadaan bus, semua bus ada bus Cina kan ya, mesti beli nih sekarang. E-katalog 3,5 triliun, nggak usah beli. Wah, pakai wartawan tekan saya. Kalau Pak nggak beli, nggak ada bus gimana? Tambah macet dong, emang gua pikirin. Dulu juga udah macet ya kata. Lu juga macet juga nggak mau pindah ke bus. Lu biarin aja. Dia selalu desak kita seperti itu. PU juga sama. Sekarang ribut, dinas wisata juga ribut nih. Bikin kesenian, anjang kesenian festival-festival pakai IO-nya kickback. Seniman suruh tangan-tangan cek kosong, kuadrasi kosong. Satuannya berapa? Pemain ini berapa? Gelondongan nggak bisa. Ini udah mau pentas gimana nih? Bisa malu, karena gue malu, gue biarin aja lu. Gue nggak mau bikin. PU juga sama. 1 triliun nggak bisa pakai. Nggak ada harga satuan, nggak ada standar. Nggak ngerti. Oke, kalau kamu nggak ngerti, tapi tahun lalu kok bisa ngabisin 1 triliun ya? Kok kamu bisa ngabisin, itu bisa standar, bisa satuan loh? Nggak bisa. Silpa nih Pak, bisa 50%. Ya silpa aja. Sisa lebih penggunaan anggaran. Jadi kan pejabat itu dianggap goblok kalau ada anggaran lu nggak bisa pakai ya. Biarin aja. Tapi malu dong, gua nggak malu, cuek aja. Ya kalau nggak bener, silpa aja. Sama kayak PU dulu ngancam saya. Bapak kalau nggak mau multi years kasih kami. Jadi PU itu ada kontrak 100-an miliar selama setahun untuk buang sampah di sungai. Dari sungai. Yang saya tahu di Jakarta semua sungai penuh sampah. Lalu saya tanya, itu sampah yang baru datang. Ini kontrak sudah selesai, jumlah volumenya sudah cukup. Saya mau bersih aja, saya mau tahu jamin bersih berapa duit. Oh itu mahal Pak, nggak sanggup kita. Bisa lebih dari ini berapa kali lipat. Sampah datang terus. Kalau itu gue putusin kontrak aja. Kalau Pak putus nanti sampah numpuk di semua sungai nih Pak. Jadi malu dong baru jadi gubernur lagi gubernur, semua sungai ditumpukin sampah. Tumpukin aja, kan gue pikirin. 2 hari keluar ke Jakarta Pos Kompas, semua sungai penuh sampah. Wah, semua orang komentar, kan gue pikirin, kau udah lupa kan? Gak ingat lagi kan, Manggarai semua tumpuk kan? Sunter, semua Sentiong, gak lupa kan udah kan? Pasar ikan, semua. Itu satu sungai itu kayak bak sampah, sejajar. Mati aja dikerjain, biarin aja. Oh, beli alat berat, beli belum bisa beli. DPR kan persoalan kan? Nanti mau jual eskavator, saya bilang, bos, mau jual kan? Tes dulu 3 bulan eskavator kamu 5 biji, gimana tuh? Tes dulu. Kalau bagus masuk e-katalog, kau beli. Promosi dong, tes dong. Ya kasih 5 biji. Tangkut. Sekarang itu ada pasar ikan. 1 tahun bening. Airnya ngalir. Sampah mentok di mana? Mentok di Saringan. Saringan, tungguin aja eskavator. 1 biji kurang 2 biji. Lu keruk itu setiap hari. Bayar operator sama minyak. Eskavator beli, sewa orang, nggak usah sewa, beli aja. Kalau cuma barang 1,5 miliar, ngapain lu sewa orang ratusan miliar? Kurang alat tumpukin, udah selesai. Sampah juga sama. Kan sempat 2 bulan, sampah mana-mana, sekarang juga masih nih. Tapi udah berkurang. Dulu juga orang marah soal sampah. Kalau nggak mau kasih swasta, hitungan per ton. Lu bayangin, sampah tuh saya ciptain. Kita bayarnya per ton buang. Sampah dari mana datang pun kita yang bayar, kurang aja. Saya mau jamin bersih. Jamin bersih nggak bisa ngitung. Kalau itu nggak usah deh, gue kerjain sendiri. Pakai orangnya tungguin. Jarak sekian. Sekarang udah hampir bisa diatasi. Kita truk ratusan. Alat berat puluhan, masa nggak bisa atasi? PU juga punya alat. Boleh nggak kebersihan pinjam alat berat PU? Ya boleh dong, kita satu perusahaan kok. Kalau sama itu soalnya nggak boleh. Orang gila, PU nganggur, nggak punya alat. Misalnya, ambil contoh yang paling sederhana ya. Misalnya Ibu Din mau bersihkan lapangan untuk supaya nyaman orang nggak masuk ke tanah kosong.
nggak pakai alat berat. Sewa di luar lucu nggak? Siapin anggaran sewa. Bisa lagi main, orang dalamnya main sewa berapa jam. Alat berat kita nongkrong nggak kerja. Oh, tapi ada sebetulnya. Ya punya loh, karena mau alat apapun saya punya, Bu. Dipegang. Jadi memang ini konyol aja. Ya memang kamu nggak marah. Kamu bilang saya marah. Kalau kamu sayang duit rakyat, kamu marah nggak kira-kira 2,4 triliun begitu? 2.400 miliar loh. 20 miliar udah banyak, 10 miliar udah banyak. Emang lu punya 10 miliar, 20 miliar orang biasa di Indonesia? 2.400 triliun. Kalau deposito itu 2.400 triliun, tau nggak kira-kira dapat berapa duit tiap bulan? Hampir 13 miliar. Bunganya saja. Bunganya aja lo itu bisa 13 miliar. Lo punya istri 10 aja lo kasih. Kalau lu kasih satu istri 500 juta, lu bisa menikah sama 26 istri. Lu kalau Februari 28 hari, itu mah 2 hari doang lu cari yang lain gitu. Lu putar balik. Dan pasti rata-rata istri yang mau ikut kamu tuh nggak protes tuh. 500 juta tiap bulan. Lu nggak balik ya nggak apa-apa deh. Jadi oke lah. 500 juta sebulan. Itu kalau jualan jatuhnya sebulan sekali lagi. 500 juta. Gila aku bilang itu kayak pemborosan kayak ini. Tapi ini efisiensinya memang jadi kritikal ya Pak. Nggak dipotong. Kita mau naikin gaji orang. Oke, kita mau naikin gaji, tapi semua harus kita potong. Ini sama, semua. Nah, semua dinas ini Bu ya, Ibu harus membuat kontrak individu. Sehingga kalau pakai outsourcing, kalau DPRD menghambat kita, semua gaji terlambat. Kalau semua kontrak dengan individu, kita masukkan rekening bank, kontrak dia pribadi, tiap bulan bayar gaji. RT RW-nya semua kontrak individu seperti PHR ini. Supaya gajinya nggak per 3 bulan. Dia kayak PHR kita ini, kecamatan RT RW ini tiap bulan terima gaji. Beres urusan. Nggak ada masalah kok sini kok. Betul, lebih gampang jadi pemerintah daripada swasta. Swasta mikir cari duit, kita nodong aja pajak-pajak. Lebih gampang. Ya, saya kira itu. Yang nyetor 10 miliar mah kecil. Tapi kalau ada 2,4 nggak perlu bus dari swasta ya? Kenapa? Kita sudah perlu bus dari swasta. Kenapa kita perlu? 40% usia 16 sampai 18 tahun itu drop out sekolah. Nah, kita mau naikin KJP kita. Nah, karena 10 tahun ini 2025 kan memasuki bonus demografi. Terus beli bus sekarang, mereka belinya karena penting. Masalah. Nah, makanya saya lebih baik swasta yang beli, dia udah ada model, udah ada biaya operasional, baru saya beli. Lu udah nggak dapat, tuh dia ada bondnya. Nggak bisa nipu saya nih. Dia beli bus articulated itu bukan yang biasa 1,4 M, beli banyak bisa 1,2 M. Nah, bus Mercy yang bus tingkat kayak dibeli dari Cina 3,4 M itu yang kita 5 biji, di sini cuma 2,2. Ini authorized dari Mercedes. Artinya apa? Coba kalau saya nggak disumbang dari swasta, semua bohongan saya, harganya 3,4. Nah, itu yang saya punya. Dia udah ada model, udah ada servis, lu nggak ada alasan ini. Nah, sama kayak taman, kenapa saya bilang soal itu? Toyota, sumbang taman, 3 tahun dia rawat. Mau kasih saya trapnya untuk merawat, nggak usah kamu pegangnya dulu. Kenapa Pak? Kamu pegang. Nanti udah 3 tahun kalau kamu nggak mau terusin, saya minta biaya kamu ngerawat taman ini berapa. Pegawai yang ngerawat taman ini berapa. Aku terusin yang pegawaimu biaya rawat kamu. Kalau saya sudah jelas taman yang bikin, butuh 5 orang, dia bilang 50 orang. Mati dia ya betul. Nggak tahu siapa lagi juga yang kerja. Cuma dapat duit dari tanah. Nah, jadi pakai swasta dulu, udah dialihkan ke kami. Sama kayak ibu kan bisa taman dirawat ini, saya pengen tahu kosnya berapa. Kita ambil alih, udah bikin satuannya jelas.
Dan semua saya masukin dalam e-budgeting, nggak bisa ngelak. Nggak ada yang susah lah di sini. Kecuali saya pengen duit, rusak. Saya kalau mau dapat 1 triliun di sini, gampang. Saya udah tahu caranya. Izin reklamasi pulau segala macam, jual udara bisa jadi duit punya. Kaya raya di sini, tapi nggak jalan semua. Nah, model-model itu ya, tapi saya butuh swasta tuh itu saudara. Buat mancing, kalau swasta semua lakukan gimana? Ya sudah, duitnya saya pakai buat SDM yang lain. Ya apa? Saya bikin pelabuhan udara sendiri, saya bikin pelabuhan laut sendiri, saya bisa bangun transportasi sendiri. Jadi DKI bisa APBD-nya tiap tahun 150 sama 200 triliun. Nah kalau udah seperti itu, semua orang PNS paling rendah di DKI saya bisa gaji 12,5 juta seperti sekarang tahun ini, hitungannya. Sopir bus kami itu 3,5 UMP loh. Sopir bus kami itu artikel 3,5. Yang single kira-kira 3 kalau nggak salah. Nah kalau tahun depan naik lagi gaji sampai 3 juta, hitungnya 3,5. Di atas 10 juta. Fair, kita bikin. Ya, makasih. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Oh Diwa ya, temannya, teman Diwa ya. Teman Diwa ya. Iya. Teman Diwa di CCTV. Satu namanya mana? Tidak ada mana? Oh Diwa ya. Wah, harus semangat banget ya. Nanti acaranya mau ini kan Pak ya di Monas ya. Kalau saya mau sama Zoom. Iya. Dia tuh hebat banget ya. Bapak ibunya gitu. Jadi tanggal 15. Aku cari keluar kemana? Mau melihat ruangan sini juga.